Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa menemui kembali teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat, penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini saya ingin membicarakan tentang haji ya, karena tadi ketika berangkat dari rumah ke kantor, kebetulan eh, di radio itu ada dari KPIH begitu ya, menceritakan tentang bagaimana senangnya orang berangkat haji gitu. Ketika tiba di setelah turun dari pesawat sampai mereka ke hotel, terus kemudian sampai mereka ke ke Masjid Nabawi, karena kan biasanya kalau sekarang ini biasanya jamaah haji kita itu masih di Madinah dulu ya. Jadi di Madinah dulu, dari dia bagaimana dia senangnya ketika mereka itu sampai di Madinah gitu ya. Kemudian pergi ke Masjid Nabawi ya, apalagi kalau sampai bisa melakukan ibadah arba'in ya, di mana 40 waktu sholat wajib itu dilakukan di Masjid Nabawi. Tentu itu suatu kebahagiaan ya bagi seorang muslim, yang saya yakin semua muslim itu merindukan untuk bisa hadir di sana pada saat musim haji, pada saat orang melakukan ibadah haji itu. Saya yakin semua orang muslim itu merindukan, bahkan mereka yang sudah pernah melakukan ibadah haji itu terus ingin lagi dan ingin lagi, seperti yang sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim ya, bahwa memang selalu dirindukan begitu ya. Bahkan sekarang ini karena haji itu sudah terlalu lama waktu tunggunya, maka sekarang ini umroh itu menjadi sebuah pilihan, dan kita melihat bahwa umroh ini banyak sekali ya. Jadi nah teman-teman, saya kira seperti yang kita pahami ya, bahwa ternyata haji itu, yang berangkat haji itu tidak hanya orang-orang yang berpangkat ya, orang yang banyak duit begitu. Bukan seperti itu, karena Allah itu akan memampukan orang yang merindukannya, begitu kata Pak Ustadz yang ada di radio tadi. Jadi Allah itu memanggil bukan orang yang punya uang. Yang dipanggil Allah itu bukan para pejabat, para pemilik harta yang banyak, tetapi Allah itu memanggil orang yang merindukan Allah. Jadi orang yang merindukan Allah itulah yang akhirnya dipanggil. Jadi oleh karena itu kita sering melihat ya, bagaimana orang-orang yang mungkin kita pikir dia tidak mampu secara ekonomi, ternyata bisa berangkat haji begitu. Jadi ada orang yang mungkin tukang pijat begitu ya, dia menyisihkan uangnya 10.000 setiap hari sampai akhirnya dia bisa membayar uang ongkos naik haji ya. Jadi begitu luar biasanya ya. Jadi Allah itu tidak memanggil orang kaya, tidak memanggil para pejabat untuk berangkat haji, tidak. Tetapi Allah itu memanggil orang yang rindu kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, orang yang rindu setengah mati kepada Allah. Nah, dikatakan bahwa kita ini kalau rindu sama seseorang begitu ya, tentu kita berusaha bagaimana memvisualisasikan kerinduan kita. Mungkin kalau kita rindu dengan anak kita, rindu dengan saudara kita, rindu dengan suami atau istri kita, mungkin kita akan menghadirkan sosoknya. Misalnya kita akan melihat fotonya, kita akan melihat gambarnya ya. Nah, disarankan bahwa mereka yang merindukan untuk pergi ke tanah suci, cobalah hadirkan itu di dalam alam pikiran kita. Jadi kita diminta untuk memvisualisasikan apa yang kita rindukan itu. Jadi mungkin bisa melihat
video-video tentang tanah suci, video-video tentang Ka'bah dan lain sebagainya itu akan mendorong kita untuk bisa memberikan semangat ya, spirit kita untuk bisa bersemangat untuk bisa berangkat ke haji. Jadi dikatakan bahwa tidak hanya uang saja yang akan bergerak dalam kita berangkat haji, tetapi spirit kita, otak kita ini juga akan bekerja sehingga itu akan mendorong untuk bisa tercapainya keinginan itu. Nah, disampaikan di dalam beberapa riwayat ya, jadi ada beberapa hal yang yang menyebabkan seseorang itu bisa sukses ya. Di antaranya sukses untuk berangkat haji. Yang pertama adalah birrul walidain. Jadi kunci sukses itu ada 3 ya. Jadi yang pertama birrul walidain. Jadi kita itu berbakti kepada orang tua. Selama kita masih ada orang tua, ayolah teman-teman, sahabat semua, selama kita masih ada orang tua, mari kita mengabdikan diri kita kepada orang tua. Karena ridallahu ridul walidain. Tidak ada seorang muslim yang dia taat kepada Allah tapi dia tidak cinta kepada orang tuanya. Itu suatu kebohongan ya. Karena apa? Karena ridho Allah itu bergantung pada ridho orang tua. Jadi kalau teman-teman, sahabat semua memiliki keinginan untuk bisa berangkat haji, mintalah itu juga doa kepada orang tua kita. Sampaikan keinginan kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Nah, bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal misalnya? Orang tua kita meninggal, maka masih ada sahabat-sahabat orang tua kita. Karena disebutkan bahwa salah satu dari ciri anak soleh itu diantaranya adalah menghubungi kerabat dan teman-teman dekat dari ayah atau ibu kita. Terutama bagi teman-teman yang mungkin ibunya masih ada, ayo sampaikan keinginan kita itu kepada orang tua kita, pada ibu kita. Karena ibu kita itu doanya paling manjur begitu ya. Nah, setelah kedua orang tua berbakti pada orang tua atau birrul walidain, ada kunci yang kedua yaitu sedekah. Ya, sedekah ini sangat disukai sama Allah. Ya. Sedekah ini sangat disukai Allah. Jadi teman-teman jika ingin sukses, yang kunci yang kedua adalah sedekah. Berbanyaklah sedekah dan beri lupakan. Jangan pernah kita menghitung apa yang sudah kita berikan. Berikan, lupakan. Berikan, lupakan. Saya ini punya ini. Kalau di Indonesia itu kan ada terima kasih. Jadi ketika kita diberi seseorang diberikan apa, kita selalu bilang terima kasih. Jadi karena kita terima, maka jangan lupa kasih juga begitu ya. Jadi terima kasih. Jadi itu ya. Yang kedua adalah sedekah. Ya, apalagi kita selalu diajarkan bahwa sedekah subuh. Ya, setelah subuh itu berikan sedekah. Ya. Berapapun angkanya tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi titik poin dari Allah adalah keikhlasan kita. Ya, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kalau kita banyak duit ya mungkin bisa diperbanyak begitu. Dan Allah itu menyukai yang kontinu, yang rutin. Sedikit tapi rutin itu lebih disukai oleh Allah. Jadi teman-teman, yang kedua tadi, yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah birrul walidain, yang kedua adalah sedekah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sholat tengah malam. Ini yang paling sulit ya. Jadi teman-teman, jadi sholat di tengah malam ini sangat manjur ya teman-teman. Silahkan ketika kita tidur nyenyak tiba-tiba kita terbangun, itu adalah tanda, sign dari Allah supaya kita ini bangun untuk memanjatkan doa, memanjatkan keinginan-keinginan kita.
Ya, karena pada tengah malam di sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit bumi untuk melihat hamba-hambanya, melihat makhluknya yang memuji padanya, memohon agar Allah mengabulkan doa-doa. Jadi itu jadi ada 3 hal tadi, ada 3 kunci, tidak hanya mungkin untuk yang haji, yang keinginan haji saja, tetapi 3 kunci sukses itu ada 3. Yang pertama birrul walidain, kemudian sodakoh, dan kemudian yang ketiga adalah sholat malam. Ya, ini memang sepertinya berat semua ya, tetapi tidak ada yang berat bagi seorang muslim. Nah, teman-teman, jadi tentu kita diharapkan untuk berbuat sesuatu itu secara konsisten. Jadi tidak ketika kita memiliki keinginan maka kita melakukan 3 ini. Tapi ketika keinginan kita sudah tercapai, ya kita diharapkan tetap akan melakukan kebaikan-kebaikan itu sampai sampai usia kita ini tidak ada lagi, sampai akhir kehidupan kita. Jangan hanya ketika kita menginginkan sesuatu maka kita tidur, ketika kita bangun dan sebagainya bermohon kepada Allah, bermohon terus, tapi ketika kita sudah menerima nikmat lupa akan Allah. Nah, itu tentu kita tidak diinginkan seperti itu, bahkan itu dicela oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi itu teman-teman, jadi saya ingin teman-teman juga semuanya juga merasakan kegembiraan seperti yang saya rasakan ketika kita melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berangkat haji. Ketika kita melihat mereka yang sedang berangkat haji, berdoalah di dalam hati Anda, berdoalah di dalam hati kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk kita berangkat haji di Tanah Suci, atau kita bisa berumroh di Tanah Suci. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah. Dan ingat bahwa Allah hanya memanggil mereka yang merindukan Allah, yang mencintai Allah. Jadi semoga kita semua selalu sehat, diberkahi rezeki yang banyak, ya, diberkahi dengan kesehatan, ya, sehingga kita semua dimampukan oleh Allah untuk bisa berangkat ke Tanah Suci, memenuhi kerinduan-kerinduan kita untuk bisa melihat rumah Rasulullah, melihat tanah kelahiran Rasulullah, dan semoga Anda bisa, kita semua bisa bersujud di depan Ka'bah, bersujud kepada Allah di depan Ka'bah, bukan bersujud kepada Ka'bah tetapi bersujud kepada Allah di depan Ka'bah. Itu yang biasanya banyak orang-orang dari kaum non muslim, ya, itu mengatakan bahwa kita itu menyembah Ka'bah, menyembah batu. Salah, ya. Jadi kita itu ke sana bukan menyembah Ka'bah, ya, tapi kita itu menyembah Allah, tetapi hadapnya kemana? Menyembah Allah itu kan harus ada hadapnya. Nah, hadapnya itu menghadap ke Ka'bah tadi, jadi melingkar itu tadi. Itu yang sering orang-orang juga keliru ketika sampai di Jabal Rahmah. Ketika di Jabal Rahmah, orang itu berdoa, tetapi tidak berdoa ke arah Makkah, ke arah Masjidil Haram, tetapi berdoanya di tugu tersebut. Nah, itu yang keliru, karena seolah-olah dia meminta kepada tugu itu. Nah, itu yang salah, ya. Jadi banyak kekeliruan-kekeliruan juga yang kita lihat kalau di Tanah Suci, ya. Nah, itu perlunya ketika mau berangkat haji itu ada manasik haji, ada manasik. Untuk apa? Untuk kita belajar supaya tidak keliru, ya. Ada lagi yang sampai dia meninggalkan sholat wajibnya untuk dia berebut-rebut, berdesak-desakan untuk melakukan kunjungan ke Raudhah. Memang Raudhah ini sangat istimewa, tetapi kita tidak boleh sampai nanti menyakiti orang, ya, untuk bisa masuk ke Raudhah. Tapi kalau sekarang Raudhah lebih tertib, ya, karena ada barcode tersebut.
Tapi sekarang ini yang masih juga menjadi ini adalah orang yang ingin mencium Hajar Aswad ya. Mencium Hajar Aswad itu bukan suatu kewajiban ya, dia hanya sunnah saja ya. Dan kadang-kadang ada praktek ini ya, praktek harus pemerasan begitu ya, akhirnya diminta membayar sekian ratus real ya, karena ingin mencium Hajar Aswad tadi, atau sampai dia menyikut-nyikut, berdesak-desakan menyikut dan melukai orang lain, menyakiti orang lain. Dan ingat bahwa ibadah haji itu kita dilarang untuk berkata kotor ya, menyakiti orang lain itu kita sangat dilarang karena dia akan merusak nilai ibadah haji kita. Ya, saya kira teman-teman semua merindukan untuk bisa hadir ke Baitullah, dan saya berdoa semoga Anda, saya, keluarga Anda semua bisa berangkat menunaikan ibadah haji dan menunaikan ibadah umrah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.